Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 kita bertemu kembali, dan pada semester ini saya mengampu mata kuliah ekonomi manajerial di program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Mata kuliah ekonomi manajerial ini merupakan mata kuliah pilihan, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bisa diambil setelah mahasiswa itu menyelesaikan mata kuliah ekonomi mikro, ekonomi makro, matematika ekonomi, statistik, dan MKB 1. Jadi mata kuliah ekonomi manajerial ini merupakan mata kuliah yang sangat bermanfaat bagi seorang manajer untuk membantu mengambil keputusan dalam permasalahan manajerialnya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah aplikatif dari mata kuliah ekonomi mikro dan ekonomi makro, yang kemudian dengan memanfaatkan mata kuliah alat atau ilmu-ilmu alat seperti matematika ekonomi, statistik maupun MKB 1 dikolaborasikan untuk menghasilkan satu kesimpulan tentang solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang manajer. Nah, kalau kita lihat dalam bagan ini, maka sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam organisasi atau dalam manajemen yang bisa dicarikan solusinya dengan memanfaatkan teori ekonomi dan ilmu keputusan. Dalam hal ini teori ekonominya yang dominan ada dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian ilmu keputusan yang bisa dimanfaatkan adalah matematika ekonomi dan ekonometrika, statistika misalnya, atau MKB 1. Nah, kita akan memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut untuk memecahkan masalah keputusan manajerial. Jadi misalnya orientasi seorang manajer itu adalah mengoptimalkan keuntungannya atau memaksimumkan keuntungannya. Kalau dia ingin mengetahui berapa tingkat harga atau berapa jumlah output yang harus dialokasikan, jumlah input yang harus dialokasikan, maka seorang manajer itu bisa menggunakan analisis dengan memanfaatkan ilmu ekonomi manajerial. Dengan demikian, dari ilmu ekonomi manajerial itu kemudian akan dihasilkan keputusan, akan dihasilkan petunjuk atau solusi dari permasalahan yang sedang dicari. Nah, dari situ maka akan dijadikan dasar bagi seorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan manajerialnya. Kemudian dalam hal kendala, maka untuk membuat sebuah keputusan sebenarnya seorang manajer itu juga harus mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi oleh seorang manajer itu paling tidak itu dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu kendala sumber daya. Nah, baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Kemudian yang kedua itu adalah kendala dalam hal kualitas output. Jadi seorang manajer juga memiliki
kendala untuk memenuhi kualitas output sebagaimana yang diinginkan oleh konsumen. Begitu juga dengan kendala kuantitas, itu juga sering kali dihadapi oleh seorang manajer. Kemudian dia harus dapat memenuhi paling tidak jumlah barang ataupun jasa sebagaimana yang diminta oleh konsumen. Kemudian di samping itu dalam kegiatan produksinya seringkali manajer juga terbentur dengan kendala-kendala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya peraturan tentang polusi, kemudian peraturan tentang monopoli, kemudian peraturan tentang pajak dan lain sebagainya. Dalam pengambilan keputusan manajerial, maka selain dari alat bantu ekonomi manajerial tadi untuk membantu membuat keputusan, maka seorang manajer juga harus memperhatikan kendala-kendala yang dihadapinya. Kemudian hal lain yang akan dibicarakan adalah bagaimana peranan dunia usaha. Ketika kita mempelajari tentang ekonomi manajerial, maka selayaknya kita juga mengetahui atau memahami bagaimana peranan dunia usaha dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat bahwa dunia usaha dalam angka-angka statistik itu memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan berapa besarnya tingkat besaran pemasok modal, tenaga kerja maupun sumber daya alam yang telah dimanfaatkan oleh dunia usaha. Nah, dengan adanya dunia usaha, maka para pemasok modal, para tenaga kerja maupun pemilik sumber daya itu akan menerima imbalan dari apa yang diserahkan kepada dunia usaha. Kemudian di sisi lain, dunia usaha juga berkontribusi dalam pemberian pajak atas laba perusahaan yang diterimanya kepada pemerintah. Sehingga dengan menggunakan pajak-pajak tersebut, pemerintah dapat melakukan pengembangan, pembangunan dalam sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian di sisi lain, dunia usaha itu juga biasanya menghasilkan polutan, kemudian namun demikian pemerintah itu telah membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh dunia usaha itu berkaitan dengan polutan yang dihasilkan. Mereka juga diwajibkan oleh pemerintah untuk menyisihkan dana CSR kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak. Beberapa konsep yang harus kita pahami ketika nanti kita mempelajari tentang ekonomi manajerial itu adalah konsep tentang laba. Kenapa konsep tentang laba? Karena laba itu merupakan orientasi utama yang dimiliki oleh seorang manajer ketika dia melakukan kegiatan usaha. Nah, dalam hal ini laba itu seringkali dikategorikan menjadi dua golongan besar, yaitu laba usaha yang merupakan laba biasanya disebut dengan laba akuntansi yang diperoleh dengan melihat berapa selisih antara penerimaan dan biaya eksplisit. Biaya eksplisit itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian ada juga laba ekonomis. Nah, laba ekonomis itu adalah laba dari usaha dikurangi dengan biaya implisit, seperti biaya dari penyusutan dari modal-modal yang dipergunakan. Kemudian
laba ekonomi sendiri itu bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Ada laba ekonomis friksional, yaitu laba yang diperoleh oleh seorang manajer di atas laba normal yang disebabkan karena adanya kasus atau adanya kejadian-kejadian yang menyebabkan seorang produsen itu dapat menjual barangnya dalam jumlah yang besar. Misalnya adanya peningkatan permintaan barang sementara jumlah barang yang dihasilkan itu tetap, maka produsen itu akan mendapatkan harga dengan dapat menjual barangnya dengan harga yang tinggi, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan yang normal. Kemudian ada laba ekonomis kompensasi. Ini adalah laba di atas laba normal yang mampu didapatkan oleh seorang produsen karena produsen tersebut bisa memenuhi apa yang menjadi ekspektasi dari seorang konsumen. Kemudian kalau laba ekonomis inovatif itu adalah laba normal, laba di atas normal yang mampu dihasilkan oleh seorang produsen ketika dia mampu berproduksi dengan menggunakan inovatif tertentu, inovasi-inovasi tertentu, sehingga dia mampu menghasilkan produk yang lain daripada yang lain. Kemudian laba ekonomis monopolis itu adalah laba yang diperoleh oleh seorang produsen karena dia mampu bertindak sebagai monopolis dalam pasar tersebut. Nah, untuk selanjutnya maka kita nanti akan mendiskusikan beberapa poin pertanyaan ini dan kita dapat lanjutkan di kelas GCR. Terima kasih.